Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Ayim Faroha, Eskom Mkom, salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah dan proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah yang saya sajikan di video ini adalah analisis Big Data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan keminatan yang diambil oleh mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Analisis Big Data merupakan studi tentang teknik dan alat yang digunakan untuk memproses, menganalisis, dan mengekstrak informasi berharga dari kumpulan data besar atau Big Data. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Oke, sudah siap semua? Saya mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tanya dulu, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Sehat. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini berkumpul untuk pelaksanaan kuliah minggu kedua dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, Mas, Mbak, kita di mata kuliah analisis Big Data ini akan mengenal lebih jauh dari beberapa mata kuliah yang sebelumnya. Karena ini mata kuliah pilihan, harapannya bahwa kalian sudah memahami mata kuliah dasar dulu syaratnya dari perkuliahan analisis Big Data ini. Nah, pada pekan ini kita akan lebih membahas terkait karakteristik Big Data. Ini pertemuan pekan kedua yang mana di sini kita harus tahu dulu sebenarnya capaian mata kuliah kita pada pertemuan ini apa sih? Nah, di sini harapannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan Big Data, perbedaan data science dan business intelligence, gambaran secara umum Big Data itu sendiri, serta karakteristik Big Data. Nah, CPMK ini dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama kita sudah bahas sampai dengan business intelligence, gambaran secara umum. Maka pertemuan kedua kita bahas tentang karakteristik Big Data itu sendiri. Sehingga yang nanti akan saya paparkan selama pada pekan ini adalah tentang sifat Big Data itu sendiri, yakni ada volume, variety, velocity, sama value. Kemudian ada kompleksitas Big Data. Kemudian ada penerapan Big Data itu sendiri. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu posisi kita pada pekan hari ini di mana sih. Kalau kita coba cek dari runtut terkait kontrak kuliah, selama satu semester kita ada sekitar 6 poin utama dari analisis Big Data. Dan sudah saya sampaikan di pekan lalu, maka sekarang kita berada di posisi Big Data Field atau bidang dari Big Data itu sendiri. Karena tadi di sub CPMK-nya ada terkait penerapan Big Data itu sendiri. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti dari karakteristik Big Data, kita flashback dulu pertemuan pekan lalu yang membahas tentang perkembangan Big Data dan kemunculan data berlimpah. Oke, nah itu yang menjadi bisa katakan dasar dari kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini. Karena kalau kita lihat perkembangannya dari data itu sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Kita lihat dari sejarah singkat Big Data-nya dulu dimulai dari kemunculan Google atau Web Data di tahun 1998. Sudah lama ya, bahkan Mas Mbaknya mungkin belum lahir gitu ya. Sampai pada di tahun 2001 ini muncul adanya Wikipedia, lanjut kemudian 2004 ada Gmail, message gitu ya, berbasis web. Kemudian ada muncul YouTube 2005, kemudian diikuti Twitter, Facebook, iPhone, Android, Foursquare, sampai dengan saat ini yang paling banyak adalah media sosial Instagram dan TikTok. Kemudian kita lihat dari situ bahkan kita bisa melihat persentase dari penggunaan internet. Sayangnya Ibu hanya dapatnya di tahun 2021 saja gitu. Kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2012 dari 2,5 biliar ya, itu
meningkat sampai dengan 2021 sekitar 5,2 billion. Bayangkan kalau kita di posisi 2025, kira-kira sampai ke angka berapa? 10? 11? Oke, karena apa? Sebenarnya penggunaan internet itu juga berhubungan dengan penggunaan sosial. Yes, betul. Karena penggunaan atau penyumbang terbanyak penggunaan internet adalah dari penggunaan sosial media. Apalagi media hiburan. Kalau mungkin di sini kita lihat dari tahun 2005 masih dalam taraf juta, maka di tahun 2025 sudah dari taraf miliar sampai dengan naik ke atasnya, betul. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan demografinya? Mungkin dulu pada saat 2021 kebanyakan demografi orang yang menggunakan dari umur sekitar 15 tahun sampai 40 tahun yang aktif menggunakan internet. Nah, kalau sekarang saya yakin bahwa di umur 15 tahun ke bawah juga sudah menggunakan internet. Terlebih lagi mungkin lebih banyak menggunakan YouTube. Gitu. Oke. Nah, maka dari itu di sini kalau kita lihat dari perkembangan big data, maka kita bisa lihat dengan banyaknya penggunaan internet dan sosial media, maka sebenarnya kita punya sifat dari big data itu sendiri. Oke, kita di sini ada 4V. Apa itu? Ada volume, vari, velo, sama vera. Biasanya saya istilahnya gitu ya biar mempersingkat. Tapi di sini kalau kepanjangannya ada volume, variety, velocity, sama veracity. Kita cek satu persatu, apa sih sifat-sifat mereka. Kita ngomong volume, maka kita cek pada gambarnya di volume nih. Oke, dia ngomong tentang apa? Size data. Berbicara tentang jumlah atau skala dari data itu sendiri. Oke, berarti tadi grafiknya dari perkembangan itu juga masuk ke dalam sini, Bu. Iya. Kita ngomong di sini volumenya sudah banyak sampai dengan zettabyte yang didapatkan sampai tahun 2025. Ini baru setengahnya 2025 nih, belum akhir. Saya yakin di sini angkanya akan semakin bertambah. Betul. Next, kita ke variety. Sifat variety berarti kita ngomong tentang diversity of data type. Apa? Perbedaan data atau jenis tipe datanya. Dilihat dari apa? Karena di sini tipe data, maka data yang kita dapatkan banyak, ya enggak? Berupa apa? Berupa video, gambar, numerik, ulasan, masih banyak lagi ya. Dan itu penyumbangnya dari sosial media, betul. Nah, tipe data itu dibagi menjadi dua. Struktur sama unstructured, betul. Kalau struktur berarti datanya terstruktur. Bisa kita lihat dalam bentuk tabel. Mudahnya spreadsheet atau database di SQL. Nah, sedangkan unstructured ini data yang tidak struktur, yang mau dimasukkan tabel ini gimana caranya? Kemudian sehingga di sini perlu kita transformasi dulu. Nah, oke, data unstructured biasanya berupa teks atau video atau gambar. Dan dikatakan bahwa 90% data yang di-generate berupa unstructured. Next, kita ke velocity. Velocity berarti kita ngomong speed of data accumulation, kecepatan kita dalam mendapatkan data. Betul. Oke, di sini kita bisa lihat dalam 1 menit 60 second nih, gitu kan. Berapa banyak data yang dapat tergenerate. Kita cek, di Teams ada sekitar 3.000 juta pembicaraan, conversation. Di Instagram dalam 1 menit ada 64.000 sekian postingan, betul. Kemudian di dalam Facebook ada sekitar 9 juta postingan juga. Di YouTube ada sekitar 2.500 video yang betul. Kemudian next yang terakhir adalah veracity. Kita ngomong soal quality and reliability, kualitas dan keandalan data. Maksudnya apa? Ketika kalian melakukan scraping atau crawling, sudah pernah kan? Sudah, nggak asing kan? Oke, ketika kita lakukan scraping atau crawling, kira-kira kalian mendapatkan suatu data yang besar? Iya. Data kosong?
Ada. Duplikasi data? Ada. Oke, itulah yang dikatakan sebagai veracity. Nah, ketika kita menemukan data seperti itu, pertanyaannya muncul, Bu, dengan data yang kondisi seperti itu, apakah bisa diproses? Jawabannya adalah Bisa. dengan cara Preprocessing data. processing. Oke, kita lanjut ke cara bagaimana big data itu berjalan. Ini arsitektur dari big data. Oke, arsitekturnya di sini kalau dilihat ada 2 poin utama. Dari yang merah, yakni dari data yang diakuisisi atau didapatkan sampai pada insight-nya. Oke, apakah berhenti di situ? Tidak. Setelah didapatkan insight, selanjutnya adalah kita cek apakah dari insight tersebut mendapatkan suatu dampak atau suatu impact dari hasil insight-nya. Oke, tadi kita sudah ngomong Vera, Velo, volume, kemudian variety ya. Maka itu kita masukkan sebagai acquisition atau data masukannya. Dapat dilihat di sini datanya banyak, iya. Dari banyak sumber, dari banyak tipe data, kemudian dari jumlahnya yang juga banyak, sehingga itu mewakili sifat dari big data. Kemudian tadi ada pertanyaan, Bu, ketika di sisi Vera dikatakan kualitas data dan ada data rusak, data kosong, bisa diperbaiki? Jawabannya tadi Masnya bisa. Dengan cara apa? Preprocessing, betul. Sehingga ketika kita bacakan data, kita harus paham terkait datanya atau data understanding. Maka ketika kita udah tahu, oh ditemukan nih ada data rusak, data hilang atau duplikasi, maka kita lakukan preprocessing. Di antara preprocessing ini mana yang sekiranya cocok untuk kita gunakan sebagai perbaikan datanya. Tujuannya apa sih preprocessing? Untuk menyiapkan data agar siap diolah. Betul. Oke, nah kemudian muncul pertanyaan, ketika di processing apakah kita melakukan kesemuanya? Tergantung datanya. Tergantung datanya. Kenapa? Karena belum tentu semua data butuh validasi, butuh segmentasi. Bahkan di luar dari sini, ini pun juga ada. Ketika kita punya data time series, gitu ya, dan kemudian kita temukan suatu outlier, maka di sini ada penanganan outlier. Betul. Sehingga preprocessing kita sesuaikan dengan kebutuhan kita mau diapakan, seperti itu. Nah, ketika kita datanya udah siap, maka next kita masuk ke dalam analitiknya atau kita proses menggunakan suatu tools bahasa pemrograman atau platform yang yang kalian bisa dikatakan tidak asing lagi, mau pakai Python, mau pakai bahasa pemrogramannya lain, boleh. Dengan metode yang bisa kalian pilih. Nah, di sini ada beberapa pendekatan penyelesaian analitik. Ada machine learning, statistik, GIS, sama AI. Iya kan? Oke, sekarang Ibu tanya, yang machine learning di sini, ketika kalian udah kuliah machine learning kan? Sudah. Di situ ada beberapa pendekatan penyelesaian. Apa aja? Oke, Masnya, klasifikasi. Di machine learning itu ada klasifikasi. Oke. Klasifikasi itu seperti kita mengklasifikasikan sebuah benda itu seperti ini wanita dengan ciri-cirinya seperti ini, dan ada juga forecasting. Forecasting itu menebak seperti harga sebuah rumah itu kedepannya seperti 2025 itu harganya akan naik ke berapa, itu forecasting. Sedangkan untuk clustering itu pengelompokan sebuah pengelompokan data. Misal ada beberapa kelompok itu kita harus disatuin dengan ciri-cirinya tersebut itu, Ibu. Bagus. Oke, itu adalah pendekatan yang digunakan. Lalu bagaimana dengan metodenya? Ada yang mungkin bisa menjawab metode dalam machine learning dari klasifikasi, clustering atau forecasting? Iya, Mas. Mas siapa? Bagus, Bu. Oke, Mas Bagus. Silakan. Untuk klasifikasi biasanya bisa pakai metode KNN. Terus untuk forecasting bisa pakai regresi linear. Lalu untuk clustering bisa pakai Kamins ya? Kamins. Atau Kamedoid. Ya, baik, terima kasih Mas yang udah menjawab. Jadi betul tadi dikatakan kita udah tahu pendekatannya apa, ada 3 dengan metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian ada lagi nih AI. Kalau tadi kita ngomong machine learning, maka di sini pendekatannya sama, ada klasifikasi, ada cluster, ada forecast. Yang membedakan pada metodenya. Kalau di AI ini pendekatannya menggunakan
deep learning Ibu. Oke, deep learning. Gitu ya. Nah, next setelah kita lakukan analitik, udah dapet nih gitu ya modelnya, maka selanjutnya kita masuk ke dalam proses package, yakni di sini menghasilkan yang namanya report, application, visualization sama decision support system. Gitu. Apakah nanti akan muncul ke semuanya, Bu? Saya katakan bisa semuanya, tergantung pada kebutuhan, kembali lagi ya. Atau kita bisa pilih beberapa packaging untuk luaran atau output dari model tersebut. Gitu. Nah, ketika kita sudah dapat reportnya, kita sudah dapat resultnya, maka di sini kita cek pada impact-nya. Dari hasil yang dari modelkan itu tadi, kira-kira nanti dampaknya apa sih? Sehingga kita bisa memutuskan sesuatu hal dari model tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu nih ya. Kita tadi sudah tahu karakteristik big data, penyelesaian big data dan model dari big data. Maka perbedaan di data mining sama big data itu apa? Permisi Bu, izin menjawab. Oke. Untuk di data mining sepaman saya yang saya ambil di mata kuliah sebelumnya itu hanya berhenti di report, app sama visualisasi data saja Ibu. Oke. Untuk yang dianalisis big data kemungkinan sampai ke decision making dari report yang dari report kemarin itu Ibu. Oke. Memang betul begitu ya. Jadi ini yang membedakan kenapa kita perlu belajar analisis big data. Gak cuman berhenti pada report atau kemudian result, akurasi dan seterusnya, tapi dari sini kita bisa melakukan suatu pembuatan keputusan. Oke, sampai sini sudah paham semua. Kita lanjut ke penerapan big data yang saya ada 2 contoh dari penerapan big data itu sendiri. Oke, dari healthcare yang pertama, dari bidang kesehatan, itu di sini kita bisa menerapkannya di beberapa case. Contoh, ada diagnosa penyakit, biasanya kita ngomong klasifikasi, betul. Penyakit apa? Mungkin diabetes, kemudian apalagi ya yang banyak stroke, kolesterol gitu ya. Nah, next, kemudian pengembangan obat nih. Pengembangan obat di sini berarti ini ada decision-nya. Ketika kita tahu bahwa dia kemudian didiagnosa suatu penyakit, maka nanti ada suatu saran rekomendasi terkait obat apa yang cocok dengan penyakit tersebut. Next adalah kita prediksi epidemi, memprediksi penyebaran penyakit yang mana di sini akan memperluas atau menular dari data geografis, demografis dan faktor lingkungan. Yang mungkin pernah kalian lihat dulu di musim pandemi adalah grafik banyaknya orang yang Terkena COVID. Betul, positif. Jadi kita bisa lihat dari skala global, bahkan ada datanya gitu ya, dari global sampai dengan tingkat Indonesia. Nah, itu dikatakan sebagai prediksi epidemi. Next, kita ke contoh yang lain dari sisi tourism. Jadi tourism ini adalah pariwisata. Kebetulan di sini ada saya contohkan Kabupaten Banyuwangi. Ini untuk tampilan secara nyatanya terkait analisis big data. Kenapa seperti itu? Reportnya dia lengkap. Cek, dia ada prediksi jumlah kunjungan. Setelah itu, dia bisa cek demografi. Asalnya dari mana? Terlebih lagi dia bisa ngecek apa yang sedang dibicarakan. Berarti dia ngomong soal ulasannya. Menggunakan word cloud yang mana mudah untuk dilihat oleh kita. Kenapa? Karena mungkin di sini kalau sistem kerjanya word cloud itu ketika suatu kata dia semakin tebal, semakin besar, maka itu dikatakan frekuensinya semakin banyak. Iya, semakin sering dibicarakan. Betul. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lagi demografi dari status pengunjung. Ini yang dikatakan benar-benar hasil luaran implementatif dari big data itu sendiri. Oke. Saya sudah contohkan 2, mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya Ibu, apakah ada contoh nyata penerapan insight dari Big Data dalam sektor selain pariwisata tadi? Mungkin itu Bu. Oke, tadi saya contohkan untuk yang kesehatan sama dengan yang pariwisata ya. Oke, contoh lain saya izin kita coba buka di Oke. Kalau tadi dari sektor
di bagian pariwisata dan juga oke, sudah ya. Ini di bagian dari sisi apa ya, bisa dikatakan iya, cuaca dan lain sebagainya ya. Kita di sini ada sangat lengkap sekali, namanya windy.com. Dia bisa melihatkan kepada kita status saat ini. Jadi dia real time, datanya real time, diambil secara tiap detik. Sehingga nanti dia akhirnya dapat memprediksi. Contoh, ini kita coba di Kamal ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari clusteringnya tadi berupa mapping dengan warna yang menunjukkan suatu cluster atau kelas atau tingkatnya di bagian atas ini. Yang di bagian bawah adalah ini informasi dari forecastingnya, cuacanya. Saat ini kita ada di pukul jam 10 tanggal 6. Di sini cuacanya sekitar dia menyatakan 26 derajat. Nah, akhirnya bertanya-tanya, cek di HP-nya witernya bener nggak sih sama dengan yang di HP gitu kan, dia pertanyaan selanjutnya. Monggo nanti silakan kalian cek sendiri ketika sudah di luar kelas, buka Windy, kemudian kalian cek samain nggak sih dengan yang di Windy forecast-nya dengan yang ada di HP-nya gitu. Nah, kemudian, ini lagi adalah impact-nya ketika kalian tahu ini adalah kalian pengen tahu besok, nih besok pulang nggak enaknya ya, hujan nggak sih gitu kan ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai impact. Ketika kalian tahu bahwa apa prediksi di hari selanjutnya, kalian bisa memperkirakan melakukan suatu keputusan mau pulang atau tidak. Yang pertama, atau melakukan suatu kegiatan di luar rumah atau tidak. Nah, itu yang dikatakan yang bedakan antara analisis big data dengan data mining. Karena data mining hanya berakhir di akurasi evaluasi. Tapi kalau analisis big data kita bisa sampai tahu dengan seperti ini dan memberikan suatu keputusan apa yang akan kita lakukan. Itu ya. Oke. Kita kembali ke slide. Begitu ya, Mas Roy. Dapat dipahami ya? Ya, bisa. Oke. Next kita kita sesi diskusi nih, bentar aja karena waktunya juga nggak banyak. Kita ke sesi diskusi. Saya punya gambar dari BMKG source-nya dengan di sini ada kejadian hujan ekstrim di Jawa Timur. Nggak jauh dengan yang windy tadi ya, tapi BMKG ini menjelaskan di sini hanya di wilayah Jawa Timur saja. Gitu. Oke, dari sini adalah kita bisa mendapatkan informasi apa aja? Curah hujannya itu di beberapa daerah di Jawa Timur, Ibu. Kemudian apalagi yang bisa dilihat? Kalau saya lihat dari gambarnya itu yang warna hijau itu menunjukkan bahwa curah hujannya lebat, sedangkan yang hijau tua itu sangat lebat. Kemudian yang merah ada 2 itu ekstrim, Ibu, curah hujannya. Oke, baik. Nah, memang dari data itu kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kalau analisis big data tampilannya adalah berupa visual. Tapi kalau data mining tampilannya adalah nih bagaimana metode, contoh clustering ya. Bagaimana cara metode Kamin sama Kamedoid dapat melakukan clustering seperti yang di sini. Berapa tingkat yang namanya evaluasi, mau menggunakan siluet boleh atau DBI juga boleh. Nah, kalau data mining berhenti di situ. Tapi kalau analisis big data bisa sampai kita memetakan seperti ini untuk memperlihatkan hasil clusternya. Dapat dipahami ya? Paham, Ibu. Oke. Sehingga kita dapat simpulkan dari yang tadi saya paparkan, kita diskusikan, maka di sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa big data di situ harus paling tidak ada 4 jenis atau sifatnya, dari volume, variety, velocity, sama veracity. Kalau seandainya nggak sampai 4, maka dikatakan dia belum big data. Penyelesaiannya silahkan menggunakan data mining. Betul. Kemudian proses analitiknya kita bisa menggunakan machine learning atau AI. Kalau mau lebih deep maka silakan gunakan yang deep learning saja. Gitu. Bu, ternyata komputasinya lama nih deep learning. Sudah ada yang namanya transfer. Oke, sudah ada transfer learning. Jadi nggak masalah. Kemudian next. Nah, dari proses analitik itu kita lanjutkan bahwa penerapan big data ini bisa di berbagai bidang. Tadi sudah Ibu contohkan. Maka nantinya sebenarnya adalah mendapatkan suatu pengambilan
keputusan strategis dalam berdampak nyata. Kesimpulannya dari analisis big data itu. Oke, next adalah saya akan memberikan suatu semacam tugas sehingga kalian bisa lebih memperdalam lagi, mempelajari secara mandiri terkait karakteristik big data. Yakni yang pertama, kalian coba pilih salah satu sektor, boleh sektor transportasi, retail, perbankan, dan sektor lainnya ya. Kemudian di sini kecuali healthcare, mohon maaf bukan agrikultur ya, tapi tourism, gitu ya. Selain healthcare sama tourism, kemudian identifikasi jenis datanya. Apakah sudah memenuhi 4 tadi? Kemudian next adalah bagaimana data tersebut diproses dan dianalisis untuk menghasilkan suatu insight. Oke, kemudian muncul pertanyaan, hasilnya apa Bu yang dikumpulkan? Desainnya. Jadi kalian tahu sektor apa, kemudian kalian coba cari datanya mau dari primer atau sekunder boleh, kalian pahami datanya, kemudian kalian bikin arsitekturnya. Udah berhenti di situ. Minggu depan kita coba diskusikan dari masing-masing orang memberikan hasil yang seperti apa. Gitu. Dari situ mungkin nanti kita bisa sambil melihat setiap orang nanti memberikan kasus yang berbeda, sehingga nanti pemahaman kalian lebih banyak. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Tidak ada Ibu. Oke, tidak. Mungkin itu saja saya cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Harapannya kalian sudah paham dari materi karakteristik data dan juga kalian bisa punya gambaran terkait analisis big data itu seperti apa. Begitu ya. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi mata kuliah dan gambaran singkat proses pembelajaran analisis big data yang saya ampu. Semoga cuplikan video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.